Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa, kelas SD 3 Universitas Negeri Manado. Untuk mengefisienkan waktu, berikut adalah contoh praktik video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga aja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar semua kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ini mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan dan menggunakan masker apabila meninggalkan rumah. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan dan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, peserta didik dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu yakin anak-anakku masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi kemarin kita telah belajar tentang manfaat air bagi kehidupan. Apa sih manfaat air bagi kehidupan? Manfaat air bagi kehidupan salah satunya untuk keperluan sehari-hari, misalnya membersihkan diri, mencuci, memasak, dan lain-lainnya. Anak-anakku, coba kalian amati teks lagu berikut ini. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita dengarkan lagu yang berjudul Air Terjun, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah, mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah, mengalir terus. Setelah kalian mendengarkan lagu Air Terjun, Ibu minta kalian menyanyikan lagu tersebut dengan syair sesuai dengan nada yang tepat dengan cara merekam suara atau video lalu dikirim melalui WA group. Nah, lagu yang kalian dengarkan tadi bercerita tentang air terjun. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui 3 proses atau 3 tahapan. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pengendapan atau presipitasi.
Yang ketiga, pengembunan atau kondensasi. Perhatikan skema siklus air berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air ini terulang lagi. Begitupun dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tentang siklus air, sekarang Ibu minta kalian membuat bagan sederhana yang benar dan menarik. Setelah itu, lalu dikirim melalui WA Group. Nah, sekarang mari kita dengarkan cerita tentang semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Dari cerita tadi, kita telah belajar bahwa kita tidak boleh pelit dan selalu berbagi dengan sesama teman. Sekarang, silakan tuliskan urutan peristiwa pada bacaan semut dan beruang. Untuk menguji pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, silakan kalian klik link berikut untuk evaluasi. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran 2 hari ini, Ibu ingin mendengarkan kesimpulan pelajaran dari kalian. Iya, benar. Kesimpulannya itu yang pertama, tangga nada do sama dengan kunci C. Tempo sedang artinya lagu dinyanyikan dengan kecepatan. Kedua, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ketiga, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju atau sleet, hujan gerimis atau kabut. 4. Makna cerita semut dan beruang yaitu kita tidak boleh pelit dan harus selalu berbagi dengan sesama. Nah, karena waktu belajar kita telah selesai untuk hari ini dan diawali kita belajar dengan berdoa, maka sebaiknya kita menutup pelajaran dengan berdoa pula. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.